Cara selanjutnya yakni materi yang akan dipimpin oleh moderator Vira Pratama Masolo. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam kegiatan ini melalui via daring. Yang dimana kegiatan ini adalah kegiatan sharing session dengan tema upaya menjaga kesehatan mental dan imun di tengah pandemi COVID-19 yang dimana kegiatan ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan Politeknik Kemenkes Makassar periode 2020-2021. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kondisi sekarang ini kita semua dihadapkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang dimana ini telah kita alami sejak beberapa bulan belakangan ini sampai saat ini. Kondisi wabah ini juga bukan hanya di negara kita yang hanya merasakan, tapi di beberapa tempat pun juga ikut merasakan adanya pandemi COVID ini. Adanya pandemi ini juga mengganggu kehidupan aktivitas kita, bahkan memiliki dampak tidak hanya dari segi ekonomi, bahkan juga dampak dari kesehatan, sehingga bisa dilihat juga seperti kesehatan mental, bahkan sistem imun kita pun ikut terguncang tidak stabil karena adanya pandemi COVID ini. Nah, maka dari itu kami berinisiatif menyelenggarakan kegiatan ini untuk memberikan ruang pengetahuan kepada teman-teman peserta semua agar kita semua dalam keadaan sehat dan aman. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Vira Pratama Masolo. Saya selaku moderator yang akan memimpin, yang akan memandu kegiatan ini dan jabatan saya di Himpunan Mahasiswa yaitu sebagai Koordinator Departemen Pendidikan dan Ilmiah KMJ Keperawatan Politeknik Makassar. Nah, mewakili segenap teman-teman panitia, sebelumnya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatannya kami. Yang dimana kegiatan ini terbuka untuk umum dan yang pastinya peserta yang hadir juga di dalam ini adalah orang-orang yang berbagai asal daerah dan berbagai instansi atau kampus. Harapannya saya teman-teman bisa stay dari awal kegiatan sampai berakhir. Nah, pada kesempatan kali ini juga telah hadir di tengah-tengah kita yaitu pemateri, yaitu Ibu Sri Wahyuni Alauddin Escape Nurse Magister Nursing yang merupakan dosen D3 dan D4 dari jurusan Keperawatan Politeknik Kemenkes Makassar, yang dimana beliau ini selaku pemateri yang akan membawakan materi seputar dengan topik tema yang ada dalam kegiatan ini. Nah, jadi saya di sini akan membacakan CV atau daftar riwayat hidup dari pemateri kita. Silakan teman-teman memperhatikan di tampilan layar, nantinya ada panitia yang sebagai operator akan menampilkan PPT biografi dari pemateri. Nah, untuk kurikulum vitae, name Nurse Sri Wahyuni Alauddin Escape MS, date of birth, tempat tanggal lahir ujung pandang 3 Oktober 1973. Position atau posisi beliau yaitu Senior Lecturer in Nursing Department of Makassar Health Polytechnic, dosen senior jurusan keperawatan Politeknik Kesehatan Makassar. Untuk emailnya teman-teman boleh lihat pada slide yang ditampilkan. Selanjutnya untuk educational background, 1995, Diplomatry Nursing Akper Depkes Bantar-Bantaeng Ujung Pandang, yang dimana merupakan dosen dari Akademi Perawatan Departemen Kesehatan Bantar-Bantaeng. 2001, Bachelor of Nursing University Erlangga Surabaya, Sarjana Keperawatan Universitas Erlangga Surabaya. 2002, Nurse Psyche in University Erlangga Surabaya. 2007, Master of Nursing Honors from a University and Technology Sydney, yang dimana merupakan Magister Keperawatan Honor dari Universitas Teknologi Sydney. Untuk scholarship, beasiswa yang pemateri
diperoleh, silakan teman-teman lihat pada tampilan layar. Selanjutnya, work experience, pengalaman kerja pemateri 1997 until 2004, lecturer of Oxford, Depkes Ujung Pandang, dosen akademi keperawatan, Departemen Kesehatan Ujung Pandang 2004, now lecturer of Makassar Health Polytechnic, sekarang menjadi dosen di Politeknik Kesehatan Makassar. Selanjutnya, untuk bukunya, ini adalah buku-buku karya dari pemateri. Untuk slide selanjutnya adapun workshop dan seminar-seminar yang dimana pemateri menjadi pembicara di dalam kegiatan tersebut. Ya, jadi mungkin itu CV atau biografi singkat dari pemateri yang bisa saya paparkan. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, saya akan memberikan informasi atau menyampaikan langsung dari kegiatan ini. Nah, kepada semua peserta harap mematuhi tata tertib yang telah panitia tetapkan sebelumnya, yang juga sudah diinfokan terlebih dahulu kepada semua peserta. Untuk peserta, silakan mute audio atau menonaktifkan audionya jika tidak dipersilakan oleh moderator berbicara. Kemudian, selama kegiatan berlangsung diharapkan kepada semua peserta untuk mengisi link absensi yang akan di-share oleh panitia di dalam kolom chat via Zoom ini. Dan kepada peserta juga jangan lupa untuk melakukan dokumentasi kegiatan berupa screenshot, karena yang dimana nantinya di akhir acara panitia akan mengirimkan link evaluasi dari kegiatan ini. Nah, dalam kegiatan ini setelah pemateri membawakan materi, silakan teman-teman peserta untuk memperhatikan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Kemudian kami juga akan membuka sesi tanya jawab, yang dimana nantinya di sesi tanya jawab ini kami akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaannya, bertanya seputar tentang materi yang dibahas. Ya, jadi mungkin itu saja beberapa informasi yang boleh saya sampaikan sementara ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk membawakan materi dalam kegiatan ini. Dengan hormat, saya persilakan kepada Ibu Sri Wayuni Awaludin. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jurusan Pak Iwan Sain yang membuka acara ini. Yang terhormat Bapak Ketua Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang terhormat Ibu Kaprodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar, dan juga kepada para panitia dari HMJ yang saya banggakan, serta para mahasiswa sekalian yang saya cintai. Selamat bertemu di acara webinar ini. Saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan selamat kepada HMJ pengurus baru ya, yang telah berhasil melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah satu contoh upaya kreativitas mahasiswa di tengah pandemi, ya. Jadi jangan sampai karena gara-gara pandemik, gara-gara COVID, akhirnya semua tertutup segala kemungkinan, membuat kita menjadi apatis, menjadi down, seiring dengan lockdown, ya, yang ditetapkan, akhirnya kita juga jadi down, akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental dan akhirnya juga pada kesehatan imun kita. Ya, kita mulai materi ini. Jadi kita mulai saja. Ini materi kita hari ini adalah sharing session, upaya menjaga kesehatan mental dan imun di masa pandemi COVID-19. Slide. Ya, barangkali saya tidak perlu lagi menjelaskan tentang patofisiologi COVID karena webinar sudah di mana-mana menjelaskan tentang hal ini. Ya, di sini saya hanya perlu mengingatkan kembali bahwa gara-gara COVID semua kehidupan kita berubah. Dari yang kebiasaan kita
bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman-teman, ya, dengan saudara, kalian para mahasiswa sedang berkumpul bersama melakukan kegiatan, ya. Nah, panitia tolong di-mute dulu semua ini pesertanya. Biasanya host bisa itu mengendalikan mikrofonnya tuh. Ya. Udah ya. Materi saya nggak kelihatan ya? Apa kelihatan di situ, panitia? Kelihatan, Bu. Kelihatan juga, Bu. Oke. Nah, jadi iya, jadi gara-gara COVID-19 semua jadi berubah ya. Kita yang selama ini selalu bertemu dengan teman, ya, melakukan kegiatan bersama-sama, bapak dengan anak, kakek nenek dengan cucunya, selalu bersama-sama. Akhirnya gara-gara pandemik ini, akhirnya kita harus merubah kehidupan kita. Ini yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai new normal. Sayangnya masyarakat menganggap mensalah persepsikan istilah new normal dikiranya adalah kita hidup normal kembali. Padahal ternyata karena dari berbagai laporan termasuk dari WHO ini menyatakan bahwa sepertinya COVID ini susah untuk dihilangkan dari bumi ini, dan maka kita harus berusaha untuk hidup berdampingan, beradaptasi dengan kondisi COVID ini. Ya, ada beberapa negara memang yang berhasil menyatakan diri bebas dari COVID, tapi tidak lama kemudian akhirnya muncul gelombang kedua, second wave, ya. Seperti di Australia, di New Zealand yang sudah menyatakan diri, Vietnam juga demikian, baru saja selebrasi, tiba-tiba 1 minggu kemudian sudah muncul lagi 10 yang positif dari pasien yang sudah dinyatakan sembuh, ya. Nah, di Indonesia itu gimana? Kita saja jangankan gelombang kedua, gelombang saat ini aja nggak habis-habisnya, gitu ya. Jadi pandemi COVID-19 ini terus mendatangkan rasa takut dan kecemasan, ya. Namun kita harus belajar bagaimana caranya kita mengatasi ini supaya kita tidak ikut-ikutan sakit. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan fisik, kita pun perlu mengelola kecemasan agar tidak mempengaruhi kesehatan mental. Walaupun belum ada angka pasti, tapi WHO tahun 2020 itu melaporkan, ya, mengingatkan bahwa kemungkinan ada kenaikan gangguan cemas dan depresi pada pasien, terutama pada mereka yang sebelumnya sudah memiliki gangguan cemas. Jadi menurut WHO, kita harus hati-hati bagi orang yang selama ini hanya menunjukkan gejala gangguan mental ringan, kemungkinan akan meningkat masalah ini, dan mungkin yang sebelumnya tidak pernah mengalami kesehatan mental, dan akhirnya gara-gara COVID ini, akhirnya banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental. Lanjut. Nah, efek adaptasi dari kebiasaan baru, tiba-tiba kita harus menjaga jarak. Ya, apakah ini gara-gara COVID kita harus berjauhan 1 meter paling dekat, ya. Kalau perlu katanya bawa penggaris di saku, jadi setiap ketemu teman itu pakai penggaris dulu, gitu ya. Apa sudah cukup 1 meter, 2 meter, gitu ya. Semakin jauh semakin aman, gitu ya. Kita harus pakai masker. Jadi tiba-tiba berubah ya kehidupan kita ini, yang selama ini para ibu-ibu atau para remaja putri itu sibuk dengan skincare, sibuk dengan pasang alis, gitu ya. Kemudian pakai bedak yang bikin glowing, segala macam, gitu ya. Tiba-tiba gara-gara COVID ini semua nggak ada artinya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Kita harus pakai masker. Apapun yang terjadi pakai masker. Ya, ibu-ibu yang sedang pakai lipstik berwarna-warni, kemudian tiba-tiba pakai masker tanpa sadar itu lipstiknya pindah ke masker gitu kan ya. Jadi akhirnya kan jadi stres gitu. Penampilan yang selama ini tiap ke mall pakai baju-baju yang baru, akhirnya ibu-ibu itu jadi stres. Para remaja putri juga yang sedang pakai baju baru pergi ke mall, ya. Di sana bersama teman-teman, akhirnya merasa rugi gitu, udah susah-susah beli baju baru, ya, nggak bisa pamer ke teman-temannya, ya. Penjual-penjual all shop pun juga, online shopping pun akhirnya sepi pembeli, gitu ya. Baju-baju lebaran juga sepi, ngapain mau beli, kita kan juga nggak kemana-mana, gitu ya. Apalagi waktu Idul Fitri kemarin itu, kita memang diminta untuk lebaran di rumah, gitu ya. Kecuali Idul Adha ini ada beberapa yang kembali melakukan salat Idul Adha di
masjid, meskipun itu dengan protokol yang ketat. Nah, efek adaptasi dengan kebiasaan baru ini akhirnya menimbulkan suatu kecemasan, ya. Sedikit banyaknya kita akan mengalami kecemasan. Apa itu kecemasan? Yaitu suatu keadaan yang membuat seseorang tidak nyaman, bersifat subjektif, artinya hanya orang itu yang merasakan. Jadi kadar cemasnya antara saya dengan kamu itu beda, ya. Antara si A dengan si B mungkin beda, ya. Nah, tiap orang itu punya tingkatan kecemasan yang berbeda. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada berat, dan mungkin ada yang sampai panik. Nah, sebenarnya cemas itu adalah suatu hal yang normal, ya. Jadi kita tidak boleh memusuhi kecemasan, karena kecemasan itu sebenarnya juga memberikan dampak yang positif. Jadi suatu hal yang normal yang terjadi pada suatu kondisi abnormal. Yang penting, kecemasan itu tidak berlebihan, tidak berlangsung lama, terus-menerus, dan tidak mengganggu fungsi hidup. Slide. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan kesehatan mental? Nah, menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Jadi orang yang sehat mental itu adalah orang yang produktif, ya, bisa mengatasi segala tekanan kehidupan, ya, bisa bermanfaat bagi orang-orang sekelilingnya. Jadi bagaimana itu dengan para kelompok rebahan? Anak-anak zaman sekarang ada yang kelompok rebahan yang suka rebah aja. Apakah itu merupakan orang yang sehat mental? Apakah mereka bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya? Ya, silahkan tebak sendiri. Lanjut. Next. Next. Iya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apa bedanya itu kesehatan mental dan kondisi kesehatan mental, ya. Kesehatan mental itu adalah hal yang bersifat pribadi dan individu. Hal ini menentukan bagaimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain, menangani stres dan membuat pilihan. Kesehatan mental adalah cara kita berpikir, merasakan dan bertindak. Jadi orang yang sehat mental itu adalah orang yang mampu berhubungan dengan orang lain, punya hubungan yang baik dengan orang lain, ya. Masalah sehat mental ini kita bisa lihat sendiri, apakah kita sebenarnya bisa mendeteksi apakah orang di hadapan kita ini punya kesehatan mental yang baik atau terganggu. Satu aja, lihat banyak atau sedikit temannya, gitu ya. Tuh. Ya, kalau dia punya hubungan yang baik dengan teman-temannya, misalnya pada saat dia sakit, kalau kita lagi praktik di rumah sakit ya, pas kita melihat ada pasien, kan beda tuh, ada pasien yang nggak ada pengunjungnya sama sekali, tapi ada yang baru saja masuk tiba-tiba udah satu mobil sudah datang, ya sudah datang berkunjung. Ini kelihatan mana orang yang punya hubungan yang baik dengan orang lain, mana yang kurang, gitu ya. Nah, orang yang punya kesehatan mental yang baik itu bisa menangani stres dan bisa menentukan pilihan apa yang akan saya lakukan selanjutnya kalau saya mendapatkan masalah ini, gitu ya. Jadi kesehatan mental itu tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan dan bertindak. Nah, apa yang dimaksud dengan masalah kesehatan mental? Jadi masalah kesehatan mental adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental. Karenanya, ini adalah kondisi yang mengganggu suasana hati kita, perilaku, pemikiran, atau cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kondisi masalah kesehatan mental itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, ya. Ditentukan berdasarkan seberapa jauh dampaknya terhadap fungsi harian seseorang, ya. Jadi ini contohnya masalah kesehatan mental itu mulai dari yang paling ringan seperti depresi, kecemasan, sampai pada gangguan bipolar, atau sampai yang berat seperti skizofrenia. Lanjut. Kenapa kita harus menjaga kesehatan mental? Kenapa kesehatan mental itu penting? Ya, karena kesehatan mental yang sehat dan positif penting dimiliki karena memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Ada yang mengatakan kalau zaman dulu itu ada pepatah
mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Zaman-zaman saya SD dulu, mungkin juga seperti Pak Kaprodi, Pak Junaidi, dan juga Ibu Kaprodi, mungkin masih sering didengung-dengungkan itu ya, sampai kepada generasi saya juga begitu, mens sana in corpore sano, ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi lama-lama kemudian kita lihat apakah benar setiap orang yang sehat itu pasti jiwanya juga sehat, gitu. Ya ternyata enggak gitu, karena coba lihat tuh orang gangguan jiwa, badannya kan sehat tapi mentalnya enggak gitu. Ya, atau orang koruptor gitu ya, atau orang yang melakukan perilaku kriminal, badannya kan sehat semua itu, tapi jiwanya nggak sehat gitu, ya. Jadi perlu kita menjaga kesehatan mental karena kesehatan mental ini memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif dan ini akan berguna bagi masyarakat, gitu ya. Ini termasuk memberikan kontribusi bagi komunitas, mewujudkan potensi kita sesungguhnya dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup. Pentingnya kesehatan mental digaungkan oleh WHO melalui definisi kesehatan. Ya, jadi menurut WHO yang dikatakan kesehatan itu adalah kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Jadi yang dikatakan orang sehat itu bukan hanya karena dia bebas penyakit atau lemah, tapi ini adalah lengkap secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Lanjut. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi UGM baru-baru saja mengenai gangguan kecemasan pada mahasiswa di tengah pandemi. Ya, ternyata 45% responden yang dilakukan survei ini ternyata mengalami gangguan kecemasan selama masa pandemi ini. Ini berlaku di sana, tapi kemungkinan juga berlaku di kampus kita, ya, atau juga di tempat-tempat lain, dimanapun itu ya. Jadi yang paling pertama, kecemasan selama pandemi ini karena penyakit psikis sebelum masa pandemi. Jadi sebelumnya mahasiswa yang bersangkutan itu memang sudah mengalami gangguan psikis, entah itu karena putus sama pacarnya gitu ya, atau dia adalah seorang bucin, tahu bucin? Budak cinta gitu ya. Dia apapun tetap cinta gitu ya. Ya mau dia apa lagi gitu. Udah terlanjur cinta gitu. Ya. Akhirnya makan hati gitu ya. Nah, ini atau mungkin ada masalah yang lain berhubungan dengan masalah keluarga dan sebagainya. Ini sudah ada. Dan karena COVID akhirnya masalah ini semakin bertambah. Tuh ya. Karena adanya social distancing, tidak bisa berhubungan lagi dengan orang lain, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, gangguan kecemasan pada mahasiswa, yang kedua itu adalah penyakit fisik. Jadi mungkin mahasiswa itu memang punya penyakit secara fisikal, dan apalagi kita tahu bahwa COVID itu terutama ini akan memperberat pada orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit yang di mana sistem imun itu memang mengalami penurunan seperti pasien diabetes, ya, kanker, hipertensi, ya, hiperlipidemia gitu ya. Nah, ini jadi kemungkinan ada mahasiswa yang mengalami beberapa penyakit itu, mungkin salah satunya ya, dan akhirnya ini menyebabkan kecemasan. Kemudian yang ketiga, kondisi ekonomi. Ya, ini wajar ini, ya. Jangankan mahasiswa, menjadi mahasiswa cemas, orang tuanya lebih cemas gitu ya. Mahasiswa ingin kuliah online, kemudian bermasalah dengan data gitu ya, kemudian kuota data sudah dibantuin oleh direktorat gitu, tapi ternyata belum cukup juga, atau ada tapi sinyalnya kurang, terpaksa harus janjian dulu jam berapa gitu kuliahnya, sudah tahu sama dosen jam kuliahnya jam sekian, ya harus naik gunung dulu cari sinyal gitu ya. Nah ini semua termasuk salah satu stresor yang membuat para mahasiswa itu cemas gitu ya. Kemudian yang keempat, sumber kecemasan itu bisa dari kondisi fisik lingkungan. Ya, siapa sih yang senang tinggal di kamar, nggak kemana-mana gitu ya, karena nggak boleh bergaul ya, atau kos-kosannya sempit gitu ya, 1x2 seperti kos-kosan saya dulu waktu saya kuliah di Surabaya, bapak ibu dosen juga yang lain pasti begitu waktu kuliah ya, balik kanan tembok, balik kiri tembok, menghadap ke atas tembok lagi gitu ya, ditambah lagi nggak boleh keluar kemana-mana, mau beli makanan juga susah gitu ya. Nah, mau beli makanan juga takut-takut, jangan sampai yang masak itu ada COVID-nya, gitu, terus kena makanan, terus kita kena diare, cemas lagi gitu, jangan-jangan saya kena COVID gitu ya.
Nah, terus yang kelima, kondisi studi. Ini salah satu stresor juga ya, kondisi studi. Jadi mahasiswa berusaha mengejar ketinggalan, ya. Mana dosennya juga mungkin masuk tidak sesuai waktu jadwal karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya. Nah, atau ya macam-macam masalah ya. Kemudian yang keenam, tekanan psikis akibat konflik internal maupun eksternal. Jadi ini mirip dengan kondisi nomor 1. Jadi mahasiswa itu punya masalah sendiri, baik secara internal dalam dirinya atau keluarga ataupun dari lingkungan teman-temannya. Ya, kemudian ditambah lagi dengan masalah COVID ini. Slide. Nah, ini ada video. Saya ingin menjelaskan bagaimana, mungkin ini juga mereview ya, karena saya yakin kalian sudah mungkin pernah mendengarkan ini, mempelajari ini dari Bapak Ibu dosen, tapi tidak apa-apa, kita ulang kembali. Ini bagaimana kaitan kesehatan mental itu dengan imunitas. Betulkah bahwa hidup sehat, cuci tangan, kemudian social distancing itu betul-betul bisa melindungi kita dari COVID, ya? Dan apakah betul bahwa kesehatan mental itu bisa menyebabkan penurunan imunitas dan akhirnya bisa beresiko terhadap terjadinya COVID? Ya, mari kita lihat sama-sama. Ini sambil dijelaskan. Cramming for a test? Trying to get more done than you have time to do? Stress is a feeling we all experience when we are challenged or overwhelmed. But more than just an emotion, stress is a hardwired physical response that travels throughout your entire life. Saya ini, halo. Stress can be advantageous when activated. Saya nggak tahu kalau di layarnya peserta ya, tapi kalau di saya ini kayaknya gambarnya nggak berubah ini. Peserta juga. Iya. Peserta juga enggak. Peserta katanya juga enggak. Ya. Peserta juga. Nah. Suaranya di ini saja, di off-kan saja karena saya yang akan menjelaskan ya. Karena suara yang aslinya terlalu bising. Enggak apa-apa biar saya yang jelaskan. Yang penting gambarnya harus berpindah dulu ini.